796 entitas berkumpul. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Timur tersayang, mengapa kamu datang ke wilayah Tuhan? Kata Paus. Dia terbatuk saat mengucapkan beberapa kata itu. Tubuhnya bungkuk dan rambutnya putih seluruhnya. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkannya, karena ia adalah sosok legendaris. Paus adalah murid Tuhan dan dia memimpin gereja Kristen menuju kejayaannya dalam ribuan tahun terakhir. Dia adalah salah satu dari 6 tuan yang paling kuat dan paling tidak terduga. Semua orang tahu betapa menakutkannya Santo Petrus. Kakekku pernah datang ke gereja Kristen untuk menginterogasi Augustus, tapi beberapa Saint memukulinya. Kamu harus memberiku penjelasan mengenai hal itu. Chen Fan berdiri di depan Vatikan dengan dingin. Dia menghadapi selusin orang suci yang dikelilingi oleh kilau suci. Mereka bagaikan utusan yang turun dari surga. Banteng ***T. Kami adalah orang suci. Mengapa kami menyerang manusia? Kata seorang pria berambut pirang yang mengenakan baju besi hitam sambil melangkah maju. Dia cukup tampan. Santo Agustus, orang suci terakhir dari gereja Kristen, yang telah membantai keluarga dan melukai leluhur darah. Orang-orang mengira dia telah meninggal tetapi dia hanya tidur di kuburan, dia akhirnya muncul kembali setelah 1000 tahun. Kekuatan cahayanya terkondensasi dan dia setidaknya adalah makhluk Conate tingkat menengah. Chen Fan menyipitkan matanya dan menyerang. Ledakan, kidara emas yang menakutkan melonjak dari tubuh Chen Fan dan menutupi kota suci setinggi 1000 kaki. Seluruh Vatikan berguncang seperti perahu kecil di lautan. Chen Fan seperti dewa di mata semua orang, tangannya menjadi raksasa dan emas. Lalu dia memukulnya. Berhenti. Lusinan orang suci ketakutan. Mereka menyerang satu demi satu. Bilah cahaya salib suci, seni ilahi penghakiman, dan api suci menghantam tangan emas itu, namun kidara telah memblokir semuanya. Itulah kekuatan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal. Para orang suci ini tidak dapat mengalahkan Chen Fan dan mereka bahkan harus mundur. Bantu aku, Paus. Agustus ketakutan. Dia menebas dengan pedang cahaya salib suci dan aura pedang bergerak ke arah Chen Fan, tetapi pedang suci itu sama lemahnya dengan semut di depan tangan emas. Aura pedang sepanjang belasan kaki itu retak. Tepat ketika Augustus berada dalam bahaya, terdengar desahan. Paus melihat ke atas dan melangkah maju. Ledakan, semua orang merasakan tanah berguncang. Jutaan warga Roma bahkan melompat dari kursinya dan mereka yang berada ratusan mil jauhnya juga bisa merasakannya. Paus tiba-tiba berdiri tegak. Rambut putih panjangnya langsung berubah menjadi hitam dan wajahnya menjadi putih dan mulus. Dalam sekejap, Santo Petrus menjadi seorang pria parubaya yang tampan, kekuatan cahayanya melonjak, dia telah menjadi sekuat naga leluhur. Paus mengucapkan sebuah kata dalam bahasa yang berbeda, adjudikasi. Seberkas cahaya menerpa dari langit. Sinar cahaya ini setebal ember air dan membawa energi penghancur yang dapat meratakan gunung, namun belum mencapai batasnya. Sementara itu, Vatikan juga bersinar dan banyak kekuatan suci muncul dari gereja-gereja. Sinar cahaya itu segera menebal hingga seukuran pohon saat turun dari langit. Setiap orang dapat melihat kilatan cahaya listrik di dalamnya, yang mengandung kekuatan pemurnian tertinggi. Pengadilan, seni ilahi gereja Kristen yang dikenal sebagai guntur ilahi Tuhan, mampu menghancurkan segala kejahatan. Melihat energi seperti itu, semua orang di depan TV menahan napas karena ketakutan. Ledakan, seni ilahi yang diprakarsai oleh Paus ini, bersama dengan energi seluruh kota suci, menghantam tangan emas itu, tetapi tangan emas itu hanya bergetar sedikit. Bang! Augustus dihantam dan dihancurkan bersama dengan baju besinya. Tanda telapak tangan raksasa muncul di tanah. Augustus meninggal setelah satu serangan. Kamu pria yang tidak senonoh. Banyak orang suci berteriak. Mereka sangat marah karena apa yang telah dilakukan Chen Fan. Mereka juga terkejut karena Paus dan kekuatan kota suci tidak mampu menghentikannya. Vatikan telah dilindungi oleh generasi-generasi para santo dan ratusan juta umat beriman telah berdoa. Setiap gereja menyimpan kekuatan iman yang tak ada habisnya dan lusinan dari mereka sebanding dengan lusinan orang suci. Jadi, apakah Chen Fan lebih kuat dari puluhan orang suci? 5 lagi, Chen Fan menjentikkan jarinya. Gereja Kristen telah bertindak sesuka mereka selama berabad-abad, tapi itu bukan urusan Chen Fan. Namun,
mereka telah menyerang Chen Huaiyan dan hampir membunuh keluarga Chen Fan, sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Chen Surgawi, kamu adalah pejuang paling kuat di timur. Aku menghormati kekuatanmu, tetapi ini adalah wilayah Tuhan dan kita memiliki perlindungan Tuhan. Bagaimana kamu bisa membunuh hamba Tuhan seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir gereja Kristen tidak melakukannya? Tidak punya kekuatan untuk melawan? Paus menyipitkan matanya. Benarkah? Benar. Chen Fan melirik semua orang dan mencibir. Gereja Kristen dulunya memiliki sekitar 30 orang suci, tetapi 10 orang telah tewas dalam pertempuran di Danau Naga. Saat ini jumlahnya kurang dari 20 sejak Augustus juga meninggal. Chen Fan pasti bisa membunuh mereka dengan jentikan jarinya, mungkin dia akan membutuhkan 2 jika menyangkut Paus. Hitung kami, seseorang berteriak dari jauh. Boom, boom, boom. Beberapa suara drum yang menggelegar terdengar. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mendongak dan melihat sesuatu yang luar biasa, ada gelombang datang ke arah mereka di langit. Prajurit mermen yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas ombak. Mereka memegang trisula di tangan mereka dan mengenakan baju besi perunggu. Yang paling lemah di antara mereka, jumlahnya sekitar beberapa ribu, adalah pejuang negara transenden. 20 prajurit di depan tingginya 10 meter dan ditutupi sisik. Mereka bisa mengendalikan badai, yang tampaknya menandai mereka sebagai makhluk terhubung. Yang paling depan tingginya 20 meter dengan mahkota di kepalanya. Dia sekuat naga leluhur dan paus. Para mermen ada di sini. Mudah. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Seseorang yang memakai mahkota mencibir. Orang-orang telah mengenalinya. Dia adalah penguasa lautan dan salah satu dari 6 tuan terkuat, Garna sang Raja Lautan. Dia adalah putra dewa sejati dan pernah memerintah keturunan Poseidon, tapi itu sudah ribuan tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Aku tidak percaya Raja Lautan juga ada di sini. Banyak yang terkesiap. Meskipun Chen Fan kuat, orang-orang khawatir dia tidak bisa bertarung dengan 2 tuan terkuat dan lusinan entitas pada saat yang bersamaan. Jika mermen dan gereja Kristen tidak cukup bagimu, bagaimana kalau memasukkan kami? Pancaran cahaya datang dari barat. Tampaknya matahari terbit menyinari dunia. Banyak orang menyipitkan mata dan melihat bahwa itu bukanlah matahari, melainkan entitas emas. Mereka basah kuyup dalam cahaya keemasan dan darah keemasan mengalir di dalamnya. Mereka turun dari langit satu demi satu. Meskipun jumlah entitas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan prajurit mermen, masing-masing dari mereka adalah Conate Overlord. Pemimpin mereka bertubuh emas dan tingginya 20 meter dengan kepala elang, tubuh manusia dan sayap di punggung. Dewa Emas, Guao. Semua orang langsung kehabisan nafas. Tidak hanya mermen, klan emas juga telah tiba. Bersama dengan Dewa Emas, 3 tuan terkuat hadir. Bahkan Dewa Sejati pun tidak bisa menolaknya. Banyak orang di belakang layar merasa cemas dan meminta Chen Fan segera pergi. Meskipun Red Sparrow dan Yuki Shirosa percaya padanya, mereka juga sedikit khawatir. Tidak cukup, Chen Fan berdiri dengan arogan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Entitas sebelum dia seperti semut. Guao mendengus dan ingin menyerang, tapi dia tidak melakukannya. Lusinan entitas berdiri di udara, menatap Chen Fan dan menunggu perintah Guao untuk membunuhnya. Saat itu, banyak entitas ras alien datang dari segala arah. Dewa api dari sekte Dewa Api Persia, tuan dari serigala hitam, naga dari Afrika, dan raksasa embun beku dari Eropa Utara. Orang-orang bahkan melihat beberapa binatang dari Gua Setan. Yang terakhir tiba adalah para pendeta dari kuil kematian. Mereka datang mengendarai badai pasir yang menutupi separuh kota Roma. Masing-masing pendeta dikelilingi oleh suara nyanyian orang mati. Pemimpin mereka yang mengenakan jubah hitam bahkan memiliki mata merah dan ki kematian di sekelilingnya, seolah-olah dia telah merangkak keluar dari neraka. Mermen, klan emas, serigala hitam, raksasa. Seseorang menyebutkan nama mereka satu persatu. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa perwakilan dari semua negeri rahasia di bumi telah muncul. Selain bangsa Maya yang legendaris, 100 orang suci dan entitas serta 4 tuan yang paling kuat berada di luar kota suci. Barisan seperti itu sungguh menggemparkan. Hampir semua orang terkejut, bahkan negara adidaya pun tercengang. Pada akhirnya, Paus bahkan menghentakkan kakinya hingga seluruh kota suci berguncang. Pancaran cahaya ilahi ditembakkan ke langit dari kuburan. Banyak orang suci dan malaikat yang telah tertidur selama ribuan tahun merangkak keluar dari tanah dan terbang ke udara. Dong,
dong, dong. Paduan suara nyanyian murni terdengar. Malaikat terbang di langit, raksasa berjalan di tanah, entitas menyemburkan api, mermen mengendalikan badai, dewa serigala melolong, banyak hal aneh terjadi di atas Roma. Seluruh kota telah dipenuhi dengan energi dari tuan-tuan ini dan banyak sekali warga yang mencoba melarikan diri. Hampir 200 entitas melayang di langit, menatap Chen Fan. Apakah sekarang cukup? Suara para entitas cukup untuk mengguncang area seluas beberapa ratus mil persegi. Seluruh bumi terdiam dan miliaran orang dikejutkan oleh kekuatan entitas ini. Setelah beberapa saat, Chen Fan akhirnya mendongak dan tersenyum. Cukup bagiku untuk membunuh. Sementara itu, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikannya. Semua orang menyaksikan entitas dan tuan muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada lebih dari 100 orang suci dan malaikat di kuburan dan langit ditutupi dengan entitas, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Semua ini telah memberikan pukulan telak bagi mereka. Namun, Chen Fan berdiri sendirian seperti perahu kecil di tengah badai. Bagaimana dia bisa melawan mereka? Banyak yang ketakutan. Pada titik ini, tanah rahasia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, yang cukup untuk membunuh semua pasukan dan menghancurkan semua negara. Bahkan 5 negara adidaya itu terlalu kecil dan lemah di hadapan 200 entitas. Kami tidak punya pilihan lain selain menggunakan senjata nuklir. Di pusat komando militer Eropa, banyak jenderal yang ketakutan dan lebih banyak lagi yang cemas memandang Chen Fan, harapan terakhir bumi. Bisakah Chen Beixuan menang? Tidak ada yang tahu. Bahkan mereka yang percaya pada Chen Fan pun ragu. Chen Fan tampaknya tak terkalahkan selama pertempuran di Danau Naga, mampu menekan naga leluhur, tetapi jumlah lawan saat ini beberapa kali lebih besar. Tanah rahasia utama dan 4 tuan terkuat ada di sana. Chen Fan, sendirian, akan sulit baginya untuk melawan begitu banyak dari mereka. Di Paviliun Qiong Utara, Wang Xiaoyun, Fang Qiong dan yang lainnya menjadi pucat. Saya akan pergi membantu guru. Asiu bangkit dengan tekad di matanya. Tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada yang bisa membantu dalam pertempuran seperti ini. Hanya Xiao Fan yang bisa melakukan ini, kata Chen Huaiyan. Mermen dan klan emas membentuk barisan bersama dan kekuatan mereka melonjak. Seorang penggarap terhubung akan segera hancur di bawah pengaruhnya dan bahkan seorang penggarap formasi inti akan membutuhkan harta karun roh. Meskipun naga leluhur cukup kuat, Chen Fan meninggalkannya di kota Jin untuk menjaga sekte Qiong Utara agar tidak bisa pergi. Jangan khawatir, guru tidak pernah bertarung dalam pertarungan yang dia tidak yakini. Dia pasti punya kartu as, kata Hua Yunfeng dengan tegas. Dia berpikir bahwa makhluk terhubung itu mudah untuk dihadapi oleh Chen Fan dibandingkan dengan tuan yang bisa membuat dunia runtuh dalam ingatan Chen Fan. Ledakan, entitas emas setinggi 20 meter melangkah maju. Chen Beixuan, kami akan melepaskanmu jika kamu menyerah dan berjanji tidak akan pernah memprovokasi wilayah rahasia lagi. Ia memiliki kepala elang dan tubuh manusia. Sayapnya lebarnya 40 meter saat dibentangkan dan bulunya berwarna emas. Itu adalah Dewa Emas, Guao. Hentikan omong kosong itu. Bunuh saja dia. Raja Lautan, Garna, mencibir. Ia mengenakan mahkota emas dan sisik di tubuhnya tampak redup, tetapi roh air Qi tampak mengalir ke seluruh tubuhnya. Membunuh, teriak naga iblis, dahaka. Bersama dengan Paus, mereka adalah 6 tuan terkuat, yang dinilai berada pada tingkat bencana oleh Chia, yang berarti bahwa mereka dapat menyebabkan bencana besar di dunia. Tuan dari timur, Anda dapat memilih antara perang dan perdamaian. Mohon jangan membanjiri dunia dengan darah, kata Paus. Pada saat itu, semua orang menahan napas, menunggu keputusan Chen Fan. Meskipun semua orang berharap Chen Fan akan maju dan membunuh semua entitas, kebanyakan dari mereka tahu tidak ada yang bisa melawan begitu banyak dari mereka kecuali keajaiban terjadi. Saya bisa berhenti jika Anda menyerah pada manusia dan menandatangani perjanjian untuk menjamin Anda tidak akan menyinggung umat manusia lagi, atau pasti akan terjadi perang dan bumi akan melepaskan diri dari semua entitas selamanya. Chen Fan berkata dengan arogan, tidak ragu sedikit pun. Beraninya kamu, sombong sekali, kamu sedang mendekati kematian. Tuan Mermen, klan emas, dan serigala hitam berteriak. Kau tetap keras kepala saat kau hampir mati. Jangan kira kau bisa menakuti kami dengan membuat naga leluhur menyerah. Naga tua itu mungkin kuat, tapi ia bertindak sendirian. Bagaimana kau bisa melawan kami semua? Raja Samudera mencibir. Biarkan aku pergi dulu.
Dewa Emas, Guo, bergerak maju. Entitas yang kuat ini memiliki tubuh emas dan semua ototnya membawa energi yang mengesankan. Matanya bersinar seperti tiang lampu dan api menyala di dalamnya. Meskipun Guo tahu betapa kuatnya Chen Fan, ia tetap merasa bangga pada dirinya sendiri. Sebagai Dewa Emas, ia memiliki kecepatan tercepat di bumi. Naga tua itu adalah salah satu dari 6 tuan terkuat sepertiku. Menurutku kamu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Selama aku bisa menjeratmu, aku akan bisa meminta mermen untuk membunuhmu dengan susunannya, pikir Guo. Suara mendesing. Ia melebarkan sayapnya dan menarik sinar cahaya keemasan panjang di udara, berkedip ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara 10 kali lipat. Sayapnya bersinar terang dan 2 aura bilah yang mereka ciptakan cukup untuk membelah gunung. Hati-hati, semua orang di depan TV menahan napas dan bahkan ada yang berteriak. Serangan Guo terlalu cepat, orang-orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya, hanya Immortal State Overlord yang bisa melihat sedikit cahaya keemasan. Berbicara tentang kekuatan, Guo sekuat Master Sekte dari Sekte Mistik Azure dan Cloud Heaven Tirk, atau bahkan lebih kuat, dekat dengan naga leluhur. Ledakan, saat menghadapi serangan seperti itu, Chen Fan hanya melayangkan pukulan. Bang, udara dipenuhi dengan darah ki emas dan tinju emas ki melesat melintasi langit. Guo benar-benar rentan di depan Fiski Chen Fan. Rasanya seperti dihantam palu raksasa. Kedua sayap emasnya retak dan terdengar suara retakan, yang merupakan suara patah tulang. Dalam sekejap, banyak tulang di tubuh Guo yang patah. Kemudian, tetesan darah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Puff, tubuh emas dibuang. Semua orang melihat ini dan tersentak. Peti dewa emas yang berotot itu penyok, tulang-tulangnya telah retak dan organ-organnya robek. Darah emas menyembur keluar dari tubuhnya dan tampaknya hampir mati. Mengalahkan Guo dengan pukulan. Kamu lemah seperti semut. Beraninya kamu memprovokasiku. Mati. Chen Fan melangkah maju dan langsung berada di atas kepala Guo. Dia menghentakkan kakinya yang dikelilingi pancaran cahaya kemasan. Dia seperti entitas yang bisa menghancurkan gunung. Dibandingkan dengan naga leluhur yang memiliki tubuh inti emas, Guo terlalu lemah dan tidak bisa menahan serangan Chen Fan sama sekali. Jika Chen Fan menginjaknya, itu akan hancur bersama dengan jiwa ilahinya. Tidak, Guo berteriak. Pada saat hidup dan mati ini, ia mulai melampaui batas. Baju besi emas muncul dan menutupi tubuhnya. Armornya sudah tua, penuh bekas luka. Ada banyak darah di atasnya yang masih mengalir setelah ribuan tahun, itu adalah darah dewa sejati yang abadi. Ini adalah armor ilahi dari klan emas. Begitu muncul, energi mengerikan keluar darinya, itu jelas merupakan harta karun roh. Bang! Chen Fan menginjak armor itu seperti palu raksasa yang menghantam pelat baja. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana. Ia cukup kuat untuk menahan serangan senjata nuklir skala kecil. Tapi Chen Fan terlalu kuat. Dia seperti T-Rex yang bisa membuat gunung runtuh. Pada akhirnya, dia menghancurkan harta karun roh dan mendorong Guo ke tanah. Ledakan, awan jamur setinggi beberapa ratus meter menjulang ke langit. Seluruh kota Roma berguncang dan kaca-kaca yang tak terhitung jumlahnya di gedung-gedung setempat pecah. Jalan-jalan dan bangunan dalam jarak beberapa ratus meter hancur dan kerikil tak berujung terlempar ke semua tempat. Sejumlah besar warga Roma berlarian keluar dengan gila-gilaan. Saat asap menghilang, Guo muncul. Ses. Pada saat itu, banyak orang yang terkesiap. Dewa emas telah didorong ke bawah sehingga menciptakan lubang sedalam belasan meter. Tubuhnya bungkuk dan berlumuran darah emas. Ada jejak kaki di area dada armor itu dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Chen Fan telah menghancurkan salah satu dari 6 tuan terkuat dengan beberapa serangan. Dia terlalu kuat. Bagaimana Chen Beixuan bisa begitu kuat? Banyak entitas yang ketakutan. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Chen Fan, mereka tidak tahu dia akan sekuat itu. Dia hampir membunuh Guo dengan mudah. Banyak dari mereka yang menyadari betapa tangguhnya naga tua itu. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti raja kita, teriak tuan klan emas lainnya dan bergegas menuju Chen Fan. Serang bersama, hancurkan dia, dahaka si naga iblis juga berteriak. Ketiga kepalanya berayun dan menyemburkan api yang berbeda. Nyala api dapat membakar udara, mengubah baja menjadi besi cair, dan membuat tanah berubah menjadi kristal seperti kaca. Seluruh langit tertutup api. Entitas yang tak terhitung jumlahnya mengikuti perintahnya dan
melintas untuk mencapai Chen Fan. Langit dipenuhi sinar cahaya. Boom, boom, boom. Pada akhirnya, suara drum bergema di seluruh dunia. Itu adalah isyarat bagi pasukan mermen untuk menyerang. Mereka memukul kulit hiu tersebut dengan tulang ikan paus. Ribuan prajurit bergerak, mengikuti jejak Raja Lautan. Pertempuran yang akan menentukan nasib bumi. Akhirnya dimulai. Bang, bang. Suara guntur terdengar. Banyak entitas klan emas berlari ke depan terlebih dahulu. Mereka mengkhawatirkan raja mereka sehingga setiap orang melakukan yang terbaik. Makhluk abadi menembakkan sinar cahaya keemasan dari tangan mereka, yang memecahkan tanah dan menghancurkan bangunan. Seberapa kuatkah ketika 30 makhluk Conate menyerang bersama? Lalu, semua orang akhirnya bisa melihat. Langit telah berubah menjadi lautan energi yang diselimuti cahaya ilahi murni. Esensi Ki sekitar 1000 meter diblokir dan hanya berkas cahaya yang tersisa. Ledakan. Chen Fan tidak menahan diri lagi. Dia menunjukkan semua kekuatan tubuh surgawinya yang sukses secara fenomenal. Kidara emas menutupi langit seolah-olah ribuan bom nuklir telah meledak dan gelombang kejutnya membumbung ke udara. Kidara ini dikeluarkan oleh tubuh ilahi miliknya. Chen Fan saat ini seperti kapal perang luar angkasa. Boom, boom, boom. Chen Fan bentrok melawan entitas klan emas, tetapi serangan mereka seperti angin sepoi-sepoi baginya. Aura pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dilemahkan oleh Ki darah emas ketika mereka berada puluhan meter dari Chen Fan, mereka tidak bisa mempengaruhinya sama sekali pada akhirnya. Tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal dikatakan tidak dapat dihancurkan. Retakan, Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih entitas dengan tubuh bagian atas manusia dan kuku sapi. Dia kemudian meremasnya dan entitas itu meledak, berubah menjadi tetesan darah emas. Membunuh. Banyak tuan dari klan emas menyerang dengan air mata berlinang. Chen Fan berjalan di langit dengan tenang dan menyerang di setiap langkah. Dia meninju, mencakar, memukul, menunjuk, setiap serangannya melesat ke langit dan merenggut nyawa suatu entitas. Sama seperti itu, Chen Fan telah membunuh 10 entitas setelah mengambil 10 langkah. Para entitas tercengang. Mereka tidak takut mati, tapi Chen Fan masih membuat mereka takut. Tuan-tuan ini telah menjadi liar di bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belum pernah melihat tuan yang begitu menakutkan sebelumnya. Giliran saya, ledakan, Dahaka berlari ke depan. Ketiga kepalanya menyemburkan api berwarna merah, hijau dan abu-abu. Masing-masing membawa energi yang berbeda. Api matahari merah dapat membakar dunia, api beracun hijau menggabungkan ribuan racun, dan api kematian abu-abu berasal dari dewa kematian yang dapat merenggut nyawa apapun. Mereka yang berada di bawah level dewa sejati tidak akan berdaya melawan mereka. Tapi Chen Fan hanya berdiri di sana, tidak berencana melarikan diri. Mendesis, ketiga api itu mencapai Chen Fan, tetapi semuanya terhalang oleh aura emasnya. Dia berdiri di tengah-tengah api yang dikelilingi oleh sinar cahaya keemasan seperti inti emas abadi yang sangat besar dengan energi yang tidak bisa dihancurkan dan abadi. Dahaka hampir muncrat darah, tapi Chen Fan tidak terpengaruh sama sekali. Itu sangat menakutkan. Dewa sejati, kau adalah dewa sejati. Boom, salah satu kepala Dahaka meledak. Banyak tulang patah dan darah berjatuhan dari langit. Ia menjerit dan terlempar beberapa ribu meter seperti bintang jatuh, berbenturan dengan Kolosseum Roma yang menciptakan lubang raksasa di bangunan bersejarah ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Para malaikat dan orang suci gereja Kristen menyerang satu demi satu. Yang pertama adalah para paladin yang mengenakan baju besi, diselimuti cahaya ilahi. Mereka menunggangi kudanya dan tombaknya bersinar. Para paladin ini telah menaklukkan planet ini demi gereja Kristen dan telah bertarung dengan entitas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki teknik bertarung yang luar biasa. Selain itu, banyak orang suci yang membantu tepat di belakang mereka. Banyak lingkaran cahaya suci menimpa para paladin, termasuk keberanian, kekuatan, daya tahan, ketangkasan. Setiap lingkaran cahaya membuat kekuatan mereka melonjak, menjadi sekuat makhluk Conate tingkat menengah. 17 paladin kemudian berubah menjadi perisai cahaya suci yang sebesar tembok. 17 di antaranya sama kuatnya dengan ribuan tentara. Ayo berjuang. Chen Fan berhadapan langsung dengan mereka. Setiap bagian tubuhnya telah menjadi mesin pembunuh. Setiap gerakan yang dia lakukan mengguncang udara dan menciptakan retakan hitam. Sebagai seorang Celestial Lord yang tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya,
dia tidak pernah kalah dalam pertempuran dan kemampuan bertarungnya 10.000 kali lebih kuat daripada para paladin di bumi ini. Puff! 5 paladin mundur dalam sekejap. Ada yang tulang rusuknya patah, ada yang tombaknya patah, dan ada yang hampir terbelah dua. Mereka akan meledak jika bukan karena seni ilahi yang menutupi tubuh mereka. Namun tetap saja, mereka kehilangan kekuatan. Lagi, Chen Fan juga menjadi ganas. Dia melesat ke langit dan tinjukinya terbang seperti naga. Dia kemudian merobek malaikat bersayap menjadi dua bagian. Tetesan darah suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan musik pemakaman dibunyikan untuk mengusir malaikat itu. Light Rache menonjol di alam semesta. Setiap keturunan mereka sangat berharga. Hanya ada 8 dari mereka bahkan di gereja Kristen dan mereka semua sekuat Conate Being tingkat menengah, tetapi mereka masih tidak bisa bertahan dari serangan Chen Fan. Bunuh dia, bahkan Paus pun merasa cemas saat itu. Selusin entitas telah mati dalam sekejap. Kekuatan Chen Fan benar-benar di luar imajinasi semua orang. Bang, boom, entitas, orang suci, dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya mengepung Chen Fan. Banyak seni ilahi, energi, aura pedang, dan kekuatan Dharma membuat esens Qi diarahkan padanya. Tampaknya ada badai tingkat 16 yang terbentuk di atas Roma dan separuh kota runtuh. Bangunan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur. Orang-orang di seluruh dunia tetap diam saat mereka menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Chen Fan berdiri di tengah badai. Ada lautan energi yang bisa menelan segalanya, menakuti tuan yang paling kuat. Namun, kekuatan Chen Fan melonjak dan Qi darah emas di sekelilingnya hampir menjadi lapisan api emas yang dapat memblokir banyak serangan. Nyala api membentuk area yang tidak dapat dihancurkan dalam jarak 100 kaki di sekelilingnya dan melindunginya dari bahaya. Itu adalah kekuatan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal. Inilah sebabnya dewa sejati dan dewa langit bisa membunuh semua orang dan tidak takut pada makhluk terhubung. Boom, boom, boom. Paus, Dahaka dan Guao menyerang pada saat bersamaan. Meskipun beberapa dari mereka terluka, mereka pulih dengan cepat. Ketiga tuan itu memprakarsai artefak ilahi mereka. Paus sedang memegang tombak yang berlumuran darah dan cahaya suci. Tombak Longinus. Dikatakan bahwa itu adalah tombak yang telah ternoda oleh darah dewa sejati. Dahaka mengeluarkan perisai api dengan 3 api mengelilinginya seperti 3 naga api. Ini adalah artefak ilahi dari Persia kuno yang disebut perisai Ahura, yang merupakan harta karun dewa matahari. Mereka bergabung dengan Guao yang mengenakan armor emas. 3 semburan energi yang menghancurkan bumi bergerak maju. Mereka bertiga sama kuatnya dengan naga leluhur dan 7 Master Sekte di Kunsu ketika memegang harta karun roh mereka. Seiring dengan serangan ratusan entitas lainnya, Chen Fan akan mencoba melarikan diri 3 tahun lalu. Miliaran orang di bumi terkejut. Tapi Chen Fan hanya berdiri di sana dan menamparkan tangannya dengan lembut. Bang, 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 3 suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Suaranya sangat keras bahkan ada gelombang suara nyata di udara dan entitas di dekatnya meledak. Gelombang suara yang menakutkan bahkan membuat tanah retak, segala sesuatu dalam radius 1000 meter hancur total. Paus dan 2 tuan lainnya yang berada di depan menyemburkan darah dan terlempar sejauh 10.000 meter. Guao mengalami luka paling parah dan tubuhnya hampir robek. Saat itu, Chen Fan melancarkan 3 serangan. Serangan pertama, Chen Fan membengkokkan tombak Longinus dan menjatuhkan Paus. Serangan kedua, Chen Fan menghancurkan perisai api dan menghancurkan kepala kedua Dahaka. Serangan ketiga, Chen Fan menghancurkan separuh tubuh Guao dan armornya penuh retakan. Semua orang terdiam, bahkan entitas itu pun ketakutan setelah menyaksikan serangan gencar seperti itu. Pada saat yang sama, Chen Fan dengan cepat terbang lebih tinggi dan menuju mermen seperti tombak. Himpunan, Raja Lautan, Garna, berteriak. Ribuan prajurit mermen memulai kekuatan mereka pada saat yang sama dan beresonansi satu sama lain dengan cara yang menakjubkan. Kekuasaan dikirim dari prajurit yang lebih lemah kepada para pemimpin dan jenderal dan akhirnya dikonsentrasikan oleh para pemimpin entitas. Dewa Laut Raksasa yang tingginya beberapa ratus meter muncul di langit. Ia memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Tubuhnya ditutupi sisik hijau tua, ia mengenakan mahkota dan memegang trisula. Ia terlihat seperti Garna sang Raja Lautan, namun lebih tua dan lebih kuat. Itu adalah dewa sejati yang legendaris dari zaman kuno, Poseidon sang Dewa Laut. Ledakan,
Bentuk Dharma Dewa Laut, yang membawa kekuatan ribuan prajurit mermen dan 20 entitas, menyerang Chen Fan. Ini adalah kekuatan inti emas dan sebanding dengan serangan 3 harta karun roh. Udara sepertinya tertekan oleh lonjakan listrik, kemudian, Trisula menyerang. Chen Fan tidak mengelak, dia malah melayangkan pukulan, ledakan, tampaknya ada ribuan matahari yang bersinar di udara. Seluruh dunia terdiam, semua orang terdiam. Roma mula-mula berguncang sedikit, lalu diratakan oleh energi tak kasat mata. Bangunan dan arsitektur bersejarah yang tak terhitung jumlahnya telah hancur. Awan jamur raksasa muncul dari tanah seolah-olah sebuah bom nuklir baru saja diledakkan. Lalu, terdengar suara keras. Pertarungan mereka sangat mengerikan. Siapa yang menang? Banyak yang matanya terkelupas. Kekuatan susunannya tidak terbayangkan. Bahkan entitas pun tidak tahu bahwa mermen begitu kuat. Tampaknya mustahil bagi Chen Fan untuk mengalahkan ribuan penguasa negara transenden dan negara abadi. Bahkan orang-orang yang paling optimis sekalipun mengira pertandingan ini akan berakhir seri, dan hal ini masih cukup mengesankan. Puff, ribuan tentara mermen dikalahkan, ribuan tentara di udara tewas. Kemudian, hantu Poseidon menghilang dan prajurit mermen yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Garna, terlempar saat mereka menyemburkan darah. Hanya Chen Fan yang tersisa di langit seperti dewa perang yang tidak ada duanya. Dunia menjadi sunyi, semua orang ketakutan. Yang paling lemah di antara ribuan mermen adalah pejuang negara transenden. Beberapa yang lebih kuat adalah pejuang negara abadi sementara yang terkuat adalah entitas, yang paling kuat dari semuanya adalah Tuan, Raja Lautan, Garna. Mereka bahkan telah memulai artefak ilahi mereka, Trisula Poseidon. Pada akhirnya, susunan yang menakutkan telah dihancurkan oleh Chen Fan. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Guao dan yang lainnya tercengang. Susunan mermen telah mencapai tingkat inti emas. Selain alam kunsu dan mermen yang telah menaklukkan seluruh lautan, tidak ada daratan rahasia yang dapat membentuk susunan yang begitu megah, namun tetap tidak mampu menghentikan Chen Fan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut? Setan naga, Dahaka, berteriak, dewa sejati. Dia dewa sejati, mata di kepalanya yang tersisa penuh ketakutan. Chen Fan benar-benar membuatnya takut, dia juga telah menghancurkan perisai Apollo yang telah diwariskan selama ribuan tahun di lembah setan naga. Serangannya tidak hanya menghancurkan artefak ilahi, tetapi juga mengguncang kepercayaan diri Dahaka. Tuhan yang benar, semua orang terdiam, tidak ada Tuhan sejati di bumi selama ribuan tahun. Bahkan naga tua Changbai hanya setengah dewa sejati dan cukup jauh dari pemanggilan kesengsaraan guntur. Ia bahkan mungkin tidak bisa menjadi naga sejati sepanjang hidupnya. Hanya ada dewa sejati dan dewa langit di kuil kematian dan alam kunsu yang legendaris, tanah rahasia lainnya tidak memilikinya. Tidak mungkin, dewa sejati mengendalikan dunia dan mampu menciptakan tanah sucinya sendiri. Chen Beixuan memang kuat dan tubuhnya tangguh, tapi dia belum menjadi dewa sejati. Malaikat wanita cantik dalam Light Divine Armor menggelengkan kepalanya. Perlombaan cahaya adalah perlombaan yang tersebar luas di alam semesta. Mereka memiliki lebih banyak informasi daripada ras normal, dan mereka tahu banyak tentang tingkat inti emas karena mereka sebenarnya adalah keturunan dewa sejati. Dia memang bukan dewa sejati, tapi tubuhnya memiliki kekuatan tingkat itu. Guao berkata setelah beberapa saat. Mereka benar, Chen Fan belum memasuki level inti emas. Dia hanya menggunakan energi tubuhnya, begitu tubuh surgawinya mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, itu sebanding dengan tubuh inti emas. Selain itu, badan panjang umur Azuretir bahkan lebih kuat daripada tubuh ilahi tingkat atas. Pokoknya, kita harus lari. Dahaka sangat ketakutan, takut Chen Fan akan menghancurkan kepala terakhirnya. Banyak orang di bumi yang tidak bisa berkata-kata, 200 entitas dan 4 tuan terkuat telah dipukuli oleh Chen Fan dan berpikir untuk melarikan diri. Dia telah menekan dunia sendirian. Chen Fan baru saja menjadi penyelamat seluruh orang di bumi. Entitas saling memandang. Mereka takut mati jika terus bertarung, tetapi mereka juga tidak ingin melarikan diri begitu saja. Begitu banyak tanah dan entitas rahasia yang digabungkan bahkan tidak dapat ditangani oleh satu orang. Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Tapi kekuatan Chen Fan nyata. Bahkan jika dia bukan dewa sejati, dia sekuat dewa sejati. Jangan khawatir, tidak hanya ada satu dewa sejati di dunia ini.
Paus tersenyum. Sementara yang lain kebingungan. Mereka melihat Paus membungkuk ke arah tertentu. Tolong bantu kami menangani pria tidak senonoh ini. Tunjukkan padanya kekuatan tanah rahasia, yang mulia. Semua orang melihat ke arah itu dan melihat sekelompok pendeta dengan tongkat kerajaan dan jubah hitam. Mereka belum ikut campur. Yang mulia, bukankah itu cara kami menyebut dewa sejati? Tapi tidak ada dewa sejati di bumi. Banyak orang yang bingung, namun ada pula yang tiba-tiba menyadari apa maksudnya. Mereka tersentak. Mungkinkah yang itu, legenda mengatakan dia terluka dan tidak bisa meninggalkan tanah sucinya. Di depan dunia, pemimpin para pendeta melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan kepala anjing hitam. Ia memiliki kepala anjing dan tubuh manusia berwarna hitam, tingginya beberapa meter dan mata merahnya membawa energi mematikan. Setelah jubahnya dilepas, semua orang bisa melihat tongkat emas yang dibawanya dan baju besi emas yang dikenakannya. Tubuhnya dikelilingi oleh ki kematian dan tak terhitung banyaknya hantu jiwa yang hilang bernyanyi di sekitarnya. Banyak orang langsung mengenalinya begitu melihatnya. Dewa kematian Mesir, Anubis. Itu adalah Tuhan yang nyata. Ia telah memerintah sebuah kerajaan di tepi sungai Nil ribuan tahun yang lalu, dan merupakan dewa sejati terakhir di bumi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Anubis tidur di tanah sucinya? Apakah ini tiruan? Chen Huayan terkejut. Itu bukan tiruan. Menurut informasi kami, tiruan dari dewa sejati dapat diidentifikasi. Ada banyak pengikut yang bernyanyi di sekitarnya, yang merupakan tanda dari dewa sejati. Ye Qinchang tersenyum kecut. Wang Xiaoyun dan Fang Qiong sudah menjadi pucat. Pada saat ini, banyak penguasa seni bela diri dan penguasa kegelapan tampaknya telah kehilangan jiwa mereka, bahkan orang biasa pun tidak sehat. Mereka selalu mendengar tentang dewa sejati, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Master leluhur dari Sekte Baji berkata sambil tangannya gemetar, ini adalah dewa sejati, dewa yang nyata dan abadi. Bisakah Chen Surgawi melawannya? Dewa sejati berbeda dari entitas biasa. Meskipun dewa ular dan dewa emas adalah entitas, mereka hanyalah makhluk yang lebih kuat. Mereka dapat menyerap sebagian dari kekuatan keyakinan dan menyempurnakannya seperti yang mereka lakukan dengan spirit ki, yang sama seperti yang dilakukan dewa tingkat bumi di timur. Tapi dewa sejati tidaklah sama. Dewa sejati dapat menyerap kekuatan iman tanpa henti dan bahkan dapat menciptakan tanah suci bagi para pengikutnya. Jika tanah suci menjadi lebih kuat, bahkan bisa menjadi dunia yang cukup besar untuk menampung miliaran roh. Meskipun tanah suci ini tidak nyata dan jauh lebih lemah daripada tanah suci formasi jiwa yang sebenarnya, namun tetap saja cukup mengesankan. Ini tidak mungkin. Bukankah dewa kematian terluka? Bagaimana dia bisa keluar dari tanah suci? Mata Dahaka melotot. Sebelum datang ke sini, kami memberikan Anubis seluruh kekuatan iman yang kami kumpulkan di kuburan selama 1000 tahun terakhir. Dengan kekuatan sebesar itu, ia telah pulih sepenuhnya dan kembali ke kondisi terbaiknya, kata Paus. Matanya dipenuhi dengan percikan kebijaksanaan. Dengan sejarahnya yang berumur beberapa ribu tahun, gereja Kristen memang banyak akal. Saat pertama kali melihat Chen Fan, mereka sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimanapun, Chen Fan terlalu menakutkan dan mereka harus bersiap. Semua orang ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan Paus. Chen Huayan dan yang lainnya memiliki sedikit harapan sebelumnya, tetapi harapan itu sudah hilang saat itu. Menurut legenda kuno, dewa sejati dapat menghancurkan apapun dan siapapun yang berada di bawah levelnya. Apakah itu benar? Dewa Emas, Guo, berkata dengan sinis. Raja Lautan, para malaikat, dan Dewa Serigala juga tersenyum. Sejak catatan sejarah paling awal, tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang bisa mengalahkan dewa sejati. Mata mereka terbuka lebar, siap menyaksikan Chen Fan mati. Dewa kematian, Anubis. Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap humanoid berkepala anjing itu. Itu adalah makhluk inti emas yang lengkap dan jauh lebih kuat daripada penggarap sempurna Yun Xiao. Jika kamu muncul 3 tahun lalu, aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu, bahkan dengan passage of time. Sayangnya, kamu terlambat. Chen Fan menghela nafas. Pergi ke neraka. Anubis langsung menyerang tanpa ragu. Gelombang deatki yang tak ada habisnya meledak di langit, area yang hampir 1000 kaki sepenuhnya berubah menjadi dunia bawah. Ada naga yang melolong, orang mati bernyanyi, dan kerangka beterbangan di tanah neraka ini. Ini adalah tanah suci Anubis. Siapapun yang
Memasuki tanah suci dewa sejati akan dimanipulasi. Mereka bisa membunuh semua makhluk terhubung di negeri ini. Berlari, entitas segera mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lambat tidak dapat melarikan diri dari tanah suci yang mematikan pada waktunya dan mereka berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Tubuh mereka mulai membusuk dan jiwa mereka semakin ditarik ke dalam tanah suci, menjadi bagian darinya. Ini menakutkan. Entitas ketakutan. Ini hanyalah dampak pertama. Jadi, seberapa besar tekanan yang akan dihadapi Chen Fan? Dia berada di dalam tanah suci kematian, dikelilingi oleh aura emas. Roh-roh melonjak yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dan kekuatan kematian berbenturan dengan tubuhnya seperti gelombang pasang. Blood Ki emas Chen Fan tampaknya sedikit kewalahan dan dia mulai didorong mundur. Tubuh surgawi yang sukses secara fenomenal dapat bertarung dengan penggarap inti emas, tetapi tidak cukup kuat ketika menghadapi dewa sejati yang berpengalaman seperti Anubis. Kamu hanya memiliki tubuh, tapi bukan kekuatan dewa sejati, kata Anubis. Itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa kuno yang digunakan di neraka. Setiap kata yang diucapkannya membawa energi mematikan. Kemudian, Deat Ki melonjak dari segala arah. Sebagai dewa sejati, ia dapat mengendalikan semua esens Ki dalam jarak 100 mil. Pada akhirnya, Anubis membangunkan roh-roh yang telah tertidur di bawah Roma selama ribuan tahun. Roma adalah salah satu kota tertua di dunia dan banyak orang telah meninggal di sana pada masa lalu. Desir, desir, banyak roh mati keluar dari tanah dan memasuki tanah suci kematian. Jiwa warga yang tidak berhasil keluar kota telah diambil dari tubuh mereka dan ditarik ke tanah suci. Dengan jutaan roh ini, tanah suci menjadi lebih kuat, seluas 2000 kaki. Kidara emas Chen Fan telah berkurang menjadi hanya seluas 3 kaki di sekelilingnya. Pergi ke neraka, Anubis berkata dengan matanya yang merah dan dingin. Ia tahu manusia ini sangat kuat, jadi ia harus menghabisinya dengan satu serangan. Anubis percaya bahwa Dewa Langit dari Timur pun akan mati di tanah suci kematian. Kemudian, Chen Fan tersenyum dan berkata, Anubis, apakah menurutmu ini semua adalah kekuatanku? Kamu telah meremehkan tubuh ilahiku yang sangat sukses. Chen Fan menghentakkan kakinya dan berteriak, pergi. Kidara emasnya tiba-tiba berubah menjadi berkas cahaya biru. Cahayanya sangat terang hingga membuat Chen Fan tampak seperti permata biru. Sinar cahaya biru lebih stabil dan kuat daripada cahaya keemasan, membawa energi yang jelas. Namun yang lebih menakutkan adalah bayangan pohon yang menjulang tinggi muncul di belakang Chen Fan. Itu adalah pohon ilahi yang menopang seluruh alam semesta. Cabang-cabangnya dikelilingi oleh matahari, bulan dan planet-planet. Banyak dari mereka bahkan terbang jauh ke angkasa dan mengangkat dunia. Badan panjang umur Azuretirk yang sukses secara fenomenal telah terwujud retakan. Tanah suci kematian, yang dikelilingi oleh roh dan dipenuhi dengan ki kematian, meliputi area seluas beberapa ribu kaki. Itu tampak seperti oval abu-abu dari luar dan tiba-tiba bergetar. Sebuah pohon yang diselimuti kilau biru tumbuh di dalamnya. Zona tersebut hanya memungkinkan pohon melewatinya dan pada akhirnya mencapai 10.000 meter. Pohon raksasa itu dikelilingi oleh aliran udara dan energi biru, yang sepertinya mampu membunuh makhluk terhubung. Banyak dunia muncul di dahan ini, banyak orang yang tercengang dan bahkan Guao pun bingung. Di gereja Kristen, seorang malaikat dengan sayap perak dan rambut putih yang mengenakan baju besi perak tergagap. Ini terlihat seperti pohon ilahi caotik yang ada ketika alam semesta terbentuk, seperti yang dijelaskan dalam legenda. Ini adalah pohon yang memelihara dunia yang tak terhitung jumlahnya. Beribu-ribu tahun yang lalu, itu dipotong oleh Tuan Kuno. Mengapa dia ada di sini sekarang? Malaikat bersayap perak tidak dapat mempercayai hal ini sama sekali. Kemudian, situasinya berubah. Begitu pohon ilahi caotik muncul, ia mengirimkan seberkas cahaya. Jiwa-jiwa yang mati itu segera dimurnikan, menjadi makanan bagi akar ketika mereka menyentuh pohon. Seorang pria yang diselimuti aura biru muncul dari tanah suci. Chen Fan mengenakan kemeja putih dan rambut putihnya bergerak mengikuti angin. Matanya terbakar dan sinar cahaya biru keluar darinya, tulang dan organnya. Cahaya biru sekeras berlian dan Divine Arts mematikan yang tak terhitung jumlahnya terjalin pada sinar cahaya. Kekuatan ilahi apa itu? Ada kilatan ketakutan di mata merah Anubis. Ini bukan sebuah kekuatan ilahi. Itu energi murni, kata Chen Fan dan meregangkan tubuhnya seolah-olah dia sedang melepaskan diri dari semacam belenggu. Boom!
Suara seperti tsunami datang dari tubuh Chen Fan. Cahaya biru berubah menjadi seberkas cahaya melalui dunia seperti pedang entitas, dan itu menghancurkan tanah suci kematian menjadi dua. Dia menghancurkan tanah suci hanya dengan bergerak. Chen Fan seperti makhluk abadi yang tak terkalahkan saat ini, setiap gerakan yang dia lakukan menghancurkan bumi. Zona itu tipis seperti selembar kertas dan tidak mampu membatasinya sedikitpun. Sialan, Anubis terkejut. Tetap saja, itu adalah dewa kematian Mesir dan memiliki banyak kartu truf. Batu delima di tongkatnya tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras, seberkas cahaya merah. Sinar cahaya ini ditembakkan ke udara seperti sinar laser, seolah-olah membelah dunia menjadi dua. Banyak retakan hitam muncul di langit. Awas, itu adalah cahaya ilahi yang mematikan. Guao dan yang lainnya ketakutan. Mereka mundur dan menghindari menyentuh celah tersebut. Ledakan, Chen Fan berdiri di sana bukannya melarikan diri. Cahaya ilahi, yang mampu membunuh dewa sejati dan dewa langit, berbenturan dengan aura biru di sekitar tubuh Chen Fan dan menciptakan suara seperti logam yang dipotong dengan kecepatan tinggi. Cahaya ilahi yang mematikan memang sangat kuat, namun tidak bisa menembus lapisan aura biru, itu hanya mampu bergerak maju secara perlahan. Berdasarkan perkiraan ini, itu tidak akan menyentuh Chen Fan bahkan setelah 3 hari. Tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal tidak dapat dihentikan. Oh tidak, Anubis ketakutan, itu ingin lari. Tapi sudah terlambat. Chen Fan mengulurkan tangannya yang biru dan jernih dan meraihnya. Retakan, sebuah lubang muncul di udara. Chen Fan mengambil satu langkah dan langsung menempuh jarak 1000 kaki, muncul di depan Anubis. Chen Fan melayangkan pukulan. Dentang, Anubis mengangkat tongkatnya. Tinju biru itu menghantam tongkat emas, menghasilkan suara lonceng gereja. Kemudian, Anubis terjatuh hingga membentuk lubang raksasa. Beberapa entitas yang tidak bisa mengelak tepat waktu dihancurkan menjadi bubuk. Chen Fan kemudian segera turun dari langit dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Ledakan, tanah berguncang seolah-olah palu raksasa telah menghancurkannya, kekuatannya cukup untuk meratakan gunung. Meskipun Anubis adalah dewa sejati yang kuat, ia menyemburkan darah karena serangannya terlalu kuat. Boom, boom, boom. Chen Fan tidak menahan diri sama sekali. Meskipun dia lemah seperti anak kecil di depan Anubis setinggi 3 meter, setiap pukulan yang dia lakukan membawa energi yang menakutkan, Anubis tidak punya kesempatan untuk melawan. Sinar cahaya biru dan cahaya hitam berbenturan, namun tubuh ilahi dewa kematian tidak dapat bertahan lagi. Tubuh Anubis menyemburkan darah, tulangnya patah dan organnya retak. Dampak serangan Chen Fan bahkan menimbulkan gempa bumi. Orang-orang yang berada beberapa ratus mil jauhnya juga bisa merasakannya. Dia terlalu kuat, kata miliaran orang di seluruh dunia. Dewa kematian, dewa sejati yang mendominasi Mesir, dipukuli oleh Chen Fan. Entitas ras alien tidak dapat mempercayainya, berpikir bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dia tidak terkalahkan, tidak ada tuan yang bisa melawan dewa sejati. Mengapa hal itu mungkin terjadi pada hari ini? Ark, teriak Anubis yang berdarah. Itu adalah dewa sejati yang disembah oleh miliaran orang. Bagaimana bisa dipermalukan seperti itu? Mengaum, tubuh Anubis mengeluarkan lebih banyak cahaya hitam hingga tingginya 100 meter. Ada energi mengerikan yang mengelilinginya, itu jauh lebih kuat dari yang digunakan sebelumnya. Dewa sejati ini sudah mulai menggunakan kekuatan penuh. Tapi itu tidak berhasil. Chen Fan melintas seperti naga biru dan meninju kepala Anubis, mematahkan separuh wajahnya. Ia terdorong menjauh, menciptakan celah 1000 meter di tanah. Kamu memang makhluk inti emas, jauh lebih tangguh dari naga palsu itu. Mari kita lihat berapa banyak lagi pukulan yang bisa kamu terima. Chen Fan mencibir dan bergegas maju lagi. Tubuhnya bergetar dan setiap langkah yang diambilnya membuat udara pecah. Dia melakukan perjalanan melalui dimensi yang membuatnya sulit untuk ditangkap. Anubis mencoba menebas dengan cakarnya, memancarkan sinar merah dari matanya dan menggunakan tongkat emas, tetapi serangannya tidak mengenai Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan melayangkan pukulan lagi, menghancurkan setengah dari tubuh ilahinya. Banyak orang menyaksikan adegan ini dalam keadaan pingsan. Bahkan Guao, Paus dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Chen Fan berada di atas angin, seolah-olah dia sedang memukuli seorang anak kecil sejak awal. Dewa kematian tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Pergi ke neraka, Anubis berteriak dengan darah di sekujur tubuhnya.
Ia bergumam seperti dewa dunia bawah dan hantu besar perlahan muncul di belakangnya. Hantu itu tersembunyi di kegelapan seolah baru saja merangkak keluar dari neraka. Setiap kata yang diucapkan Anubis menguras tenaganya. Rambut hitamnya memutih dan mulai terlihat tua. Tampaknya, seni terlarang ini terlalu berbahaya bagi perapal mantranya. Ini adalah seni pemanggilan dewa yang legendaris. Anubis memanggil dewa dunia bawah yang sebenarnya, yang merupakan makhluk kuat di alam semesta. Ribuan tahun yang lalu, Anubis menggunakan seni terlarang ini untuk mengalahkan musuhnya dan inilah alasannya terluka parah, teriak malaikat bersayap perak. Dulunya merupakan penghubung dewa sejati dan berpengetahuan luas. Banyak orang mulai merasa aneh. Hantu yang tersembunyi di kegelapan hanya menunjukkan matanya yang acuh tak acuh, tapi mereka merasa seolah-olah jatuh jauh ke dalam jurang. Entitas di sekitar hantu itu berada beberapa kilometer jauhnya, tapi semuanya mulai berteriak. Banyak pejuang mermen yang lemah berubah menjadi abu-abu dan binasa. Begitu hantu itu muncul, 10 mil di sekitarnya menjadi zona abu-abu. Dunia hanya berwarna abu-abu dan putih. Ini adalah tanah suci nyata yang bisa membunuh apapun dan jauh lebih kuat daripada tanah yang diciptakan oleh Anubis. Itu hanyalah seni ilahi. Aku mungkin harus mengkhawatirkannya jika ia muncul dalam bentuk aslinya, tapi hantu sama sekali bukan apa-apa. Chen Fan mencibir. Energi abu-abu dan putih mengelilingi Chen Fan, tetapi aura birunya segera menghalangi mereka. Tubuh panjang umur Azuretirk adalah tubuh ilahi teratas, sebanding dengan wujud sebenarnya dari dewa dunia bawah. Merusak, Chen Fan menginjak kakinya, pohon ilahi caotik di belakangnya bergetar. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya bergerak, menjadi semburan biru yang mengalir menuju hantu. Ledakan, zona abu-abu mulai menyusut seiring lonjakan energi. Hantu dewa dunia bawah ditembus oleh banyak cabang pohon ilahi caotik. Meskipun ia mencoba melarikan diri, itu hanyalah proyeksi dari suatu makhluk dan pohon ilahi terlalu kuat. Jadi, bagaimana hantu itu melawannya? Tidak, pada akhirnya, hantu itu hancur dan ki kematian yang tak ada habisnya diserap oleh pohon ilahi. Seluruh zona abu-abu segera hancur. Anubis menjerit dan tubuh 100 meternya meledak, berubah menjadi aliran udara hitam tak berujung yang mengalir ke segala arah. Satu serangan, Dewa Kematian, Anubis, sudah mati.